Kesalahan fatal pertama adalah polisi, terutama di sini Kapolda Jawa Timur, si Niko Afinta itu tidak tegas. Teman-teman tahu Niko Afinta namanya, ya kan? Di berita-berita sebelumnya saya sudah bilang ada dugaan keterlibatan konsorsium 303. Ya teman-teman, jadi konsorsium 303 itu ada 3 Kapolda, salah satunya selain Kapolda Metro dan Kapolda Sumut adalah Kapolda Jawa Timur. Si Niko Afinta itu berita tentang keterlibatan konsorsium 303 ini sudah menjadi rahasia umum, ada di mana-mana teman-teman. Bukan saya nyebarin tuh, ya ada brosurnya lengkap dengan nomor telepon bandar-bandarnya. Lengkap sekali, hebat sekali. Saya aja nggak ada informasi itu teman-teman ya. Tapi saya baca itu, sadis juga, ya kan. Oke, dibantah oleh Kapolri, ya kan. Kita hormati asas praduga tidak bersalah. Nah, sekarang bermasalah lagi teman-teman. Ini si Niko Afinta ini, ya. Saya kasih tahu teman-teman ya, Niko Afinta ini asal usulnya dulu itu di Polda Metro Jaya juga. Dia kecilnya itu di Polda Metro Jaya. Saya udah bilang Polda Metro itu sarang mafia. Polda Metro itu sekolahan teman-teman ya, diajarin, mereka ngajarin bagaimana menjadi oknum polisi yang jahat itu ada di Polda Metro. Karena kenapa teman-teman? Oknumnya banyak di Polda Metro, itu kita udah lihat. Sudah saya buktikan toh, dari Fismondev yang minta 500 juta, dari yang merekayasa penyidikan, Kasubdit kena semua toh, banyak itu. Ada Kasubdit Renakta, Kasubdit Kamnek, ya Kasubdit Jatanras teman-teman. Nah kebetulan si Niko Afinta ini teman-teman, dulu di tahun 1997 dia ini Kasubdit Jatanras, si Niko Afinta. Sorry, belum Kasubdit teman-teman, masih Kanit Jatanras. Niko Afinta Kanit dan si siapa namanya nih, si Iwan Bule itu dia Kasubditnya Jatanras. Jadi teman-teman, antara Niko Afinta dengan Muhammad Iryawan ini dulu pernah menjadi atasan dan bawahan, kerja sama bareng teman-teman ya. Ya, jadi mereka ini satu ranjang lah istilahnya, satu ranjang. Kenapa satu pasukan lah, satu satuan di situ teman-teman ya. Kenapa saya bisa tahu teman-teman? Kasus saya dikriminalisasi pertama itu, mereka itulah rajanya. Mereka itulah pramunya. Jadi kalau ada surat penangkapan saya itu, kanitnya itu siapa? Niko Afinta teman-teman, kanitnya. Kasubditnya Iwan Bule, Muhammad Iryawan teman-teman. Jadi nggak jauh-jauh ke situ. Ya, urusan anak, saya rebutan anak sama mantan istri, ya toh, langsung saya ditangkap, dibilang apa? Mencuri anak, anak dicuri katanya setengah milik istri, ya kan? Ditangkap dengan pasal penculikan. Mana ada penculikan oleh ayah kandung? Setelah umur 1 tahun, dari umur 1 tahun anak saya sampai sekarang 15 tahun, saya yang gedein, saya kasih makan kok. Ya toh, saya gedein kok, sehat-sehat aja walafiat. Kok penculikan? Penculikan itu ada unsur-unsurnya bos. Dan unsur utama itu bukan anaknya sendiri, nggak bisa anaknya sendiri dibilang penculikan. Tetapi inilah saya bilang teman-teman, inilah oknum. Oknum itu dimanapun dia berada nggak akan berubah. Saya kasih tahu, saya udah ngomong berkali-kali sama Kapolri ya. Jadi teman-teman, aturan sepak bola ini sudah ada aturannya. Ini dilanggar oleh pihak kepolisian. Ya, saya minta Bapak Kapolri itu tegas. Ya. Kalau IPW bilang di sini, IPW minta agar dicopot Polres, Kapolresnya, memerintahkan agar dicopot Kapolres. Kalau saya beda Pak. Lanjutkan sesuai kata-kata Pak Listio Sigit. Listio Sigit bilang 2 pimpinan ke atas. Jadi selain Kapolres Malang, Kapolda Jawa Timur, Niko Afinta itu wajib ditebas Pak. Niko Afinta wajib dicopot karena tidak mampu memelihara keamanan di daerahnya. Ya, tolong Pak, jalankan Pak.
Kalau Anda tidak jalankan ini, nanti akan ada lagi. Ya. Ini hal-hal yang seperti ini. Ini digunakan apa? Gas air mata. Itu kan bodoh. Di ruangan tertutup stadium, di situ kasih gas air mata. Ya pada jatuh itu dia tuh pakai serbuk. Serbuk itu nggak naik ke atas, Pak. Serbuk itu turun ke bawah. Jadi yang di bawah matanya perih semua itu. Perih, dia jatuh, dia nggak tahu, nabrak-nabrak orang, saling injek-injek, pada mati. Itu yang dibilang Mahfud. Kesalahan ini 100% ada di pihak kepolisian dan Iwan Bule. Kenapa saya bilang lagi Iwan Bule? Iwan Bule itu sebagai ketua FIF, ketua PSSI, seharusnya, ya kan, seharusnya membatalkan pertandingan tersebut atau mengikuti aturan dari yang sudah diberitahukan oleh surat edaran itu dari kepolisian. Itu tidak dilakukan, ya. Gini ya teman-teman ya, saya nggak tahu ini kebetulan atau ini by design, ya. Saya nggak tahu nih kebetulan atau by design. Bisa aja nih kemungkinan, ya kan, bahwa ini adalah desain atau akal-akalan strategi dari 303 teman-teman. Karena kenapa? Dua jenderal ini ya, namanya itu tercantum teman-teman dalam desas-desus yang beredar di masyarakat. Kedekatan mereka dengan konsorsium 303. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat atensinya itu dicopot dari 303, beralih, dibikinlah seperti ini. Jadi bisa aja ini by design. Kenapa saya bilang by design? Ya, inilah nanti menjadi tugas kepolisian. Tugas Bapak Kapolri kalau memang punya nyali, ya kan, dilakukanlah penyelidikan. Itu jenderal-jenderal benar-benar diusut dong, Pak. Saya kasih tahu loh masyarakat ya, teman-teman netizen. Saya ini sudah berulang kali berbicara dari yang lembek ke yang keras, Pak. Ketika kalian ada prestasi pun saya berikan prestasi. Tetapi yang terjadi setelahnya adalah apa? Tidak ada perbaikan. Malah masih aja kotoran itu masih ada. Karena apa, Pak? Karena tahi kalian simpen. Baunya itu akan membusuk. Penyakit-penyakit itu tetap ada. Dan menimbulkan penyakit baru, Pak. Ini semacam kanker, Pak. Bapak harus berani ambil tindakan, Pak Kapolri. Saya dukung. Saya dukung kepolisian untuk menjadi lebih baik. Demi kepolisian. Kalau kalian baik, kalian yang dipuji masyarakat kok. Bukan Alvin Lim yang dipuji masyarakat kalau kalian baik. Ya, jadi kalian gak usah pusing berpikir gimana caranya nih gua membungkam Alvin Lim. Gak usah, Pak. Anda benahi institusi Anda. Ketika institusi kepolisian menjadi teladan dan baik dan harum di mata masyarakat, maka yang keluar dari mulut Alvin Lim adalah pujian terhadap kalian. Jadi yang bisa membuat kepolisian itu baik atau buruk bukan perkataan Alvin Lim, Pak, tetapi tindak lanjut kalian. Berani nggak? Ya. Jadi saya minta tolong kepada masyarakat, kita kawal ini kasus. Dan jangan hanya stop di cecere-cecerenya panitia pelaksana dari Arema aja. Tetapi juga ketua PSSI dan Kapolda Jawa Timur itu harus ikut bertanggung jawab. Teman-teman, kekuatan Tuhan itu ada. Kalau kita berjalan di jalan benar, we are not alone. Kita nggak sendiri. Tuhan bantu.